Baik, selamat malam Pak Denny. Sebelumnya salam kenal, saya Anissa Nurlatifah, biasa dipanggil Anissa dari jurusan Sistem Informasi Binus Online. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan nih terkait dengan slide pertama ini yaitu real time processing terkait dengan konsep dan hal yang perlu diperhatikan. Jadi real time processing ini adalah proses pengolahan data ya yang dilakukan segera setelah data diterima gitu dengan tujuan menghasilkan respon atau insight secara cepat. Nah, berbeda dengan batch processing, real-time processing ini tidak menunggu data terkumpul dalam jumlah besar sehingga sangat bergantung pada kecepatan sistem. Di mana dalam implementasinya, hal utama yang perlu diperhatikan adalah latensi dan juga throughput gitu ya. Sistem ini harus mampu memproses data dengan waktu tunda serendah mungkin, namun tetap stabil saat menerima data besar atau data dalam volume besar. Kemudian fault tolerance itu juga menjadi krusial karena proses berjalan secara terus-menerus ya. Jadi fault tolerance-nya ini akan sangat berpengaruh gitu. Dan sistem harus mampu pulih secara otomatis jika terjadi kegagalan tanpa kehilangan data. Dan salah satu aspek lainnya adalah state management dan juga data konsistensi, terutama ketika data yang datang ini tidak berurutan atau terlambat. Oleh karena itu, framework real time ini umumnya menyediakan mekanisme checkpointing dan juga jaminan pemrosesan gitu ya, seperti at least once atau exactly once. Nah, mungkin itu untuk penjelasan mengenai real time processing. Selanjutnya di sini ada framework untuk data structure, semi structure dan juga structure gitu ya. Oh, kebalik ya, unstructured, semi structure dan juga structured. Baik, di mana pemilihan framework real time ini sangat dipengaruhi oleh tipe data yang diproses. Untuk structure data ya, structure data. Ini contohnya seperti Oracle, MySQL, dan ini sangat cocok untuk framework seperti Apache Spark karena mendukung SQL, kemudian agregasi dan juga analitik skala besar baik untuk batch maupun streaming. Kemudian untuk semi-structured seperti contohnya CSV, JSON, XML. Ini merupakan kombinasi Apache Kafka sebagai data ingestion layer dan juga Apache Flink atau Spark Streaming sebagai proses engine yang banyak digunakan. Framework ini fleksibel ya dalam membaca skema dinamis dan mampu memproses event secara real time. Sedangkan untuk unstructured data seperti PDF, JPEG, MP3 atau movie ini lebih ke gambar, audio atau teks gitu ya. Umumnya hal ini akan menggunakan pendekatan hybrid, di mana Apache Spark akan sering dimanfaatkan untuk batch pre-processing dan penyimpanan di data lake, sementara untuk Apache Flink atau integrasi dengan machine learning framework digunakan untuk analisis real time. Dan selanjutnya di sini saya memberikan contoh batch processing dalam hal smart system aquaponik. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk gambar ilustrasinya, di mana pada sistem smart aquaponik, batch processing ini digunakan untuk analisis historis dan juga evaluasi performa sistem. Data sensor seperti pH air, suhu, kadar nutrisi, dan juga kelembapan dikumpulkan secara periodik dari perangkat IoT dan disimpan terlebih dahulu ke dalam media penyimpanan seperti data lake. Kemudian akan dilakukan proses ETL atau extract, transform, dan load yang dijadwalkan dan yang dijalankan secara terjadwal gitu ya. Dan pada tahap ini data akan dibersihkan, kemudian dinormalisasi dan dikomunikasikan untuk menghasilkan dataset yang siap dianalisis. Kemudian hasil pemrosesan batch kemudian akan disimpan ke data warehouse
Lalu hal ini data ini akan digunakan untuk sebagai analitik, laporan tren dan juga pengambilan keputusan seperti dalam hal mengevaluasi kualitas air, pertumbuhan ikan dan tanaman serta rekomendasi perbaikan sistem aquaponik segera secara jangka panjang. Nah, mungkin itu presentasi ya penjelasan dari saya. Eh, Terima kasih sebelumnya Pak Dini.